berjumpa lagi dengan saya Bu Ami. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai design thinking dan masih berkutat mengenai fase-fase design thinking. Akan tetapi pada hari ini, pada video ini kita akan membahas mengenai bagaimana praktik design thinking itu terhadap proses pembelajaran, khususnya potensi yang dihadapi oleh peserta didik. Oke, sekarang saat ini kita tidak akan membahas lagi mengenai fase-fase design thinking, mulai dari empathy, define, ide, prototypes, juga tes evaluasi. Akan tetapi fokus dari video kita kali ini yaitu membahas mengenai bagaimana design thinking ini prosesnya kita praktikkan kepada proses pembelajaran. Oke. Pada proses pembelajaran praktik design thinking ini semuanya berintegrasi pada sosial, emosional, akademik, dan hal tersebut saling berkaitan pada penerapan design thinking. Oke. Sekarang kita bahas mengenai bagaimana tujuan praktik design thinking ini. Tujuannya itu agar peserta didik dapat berkembang sesuai kebutuhan baik secara akademis maupun potensi sosialnya. Secara tidak langsung, design thinking ini berkaitan dalam praktek pembelajarannya untuk menerapkan pencapaian pada prestasi belajar sehingga seorang siswa atau peserta didik dapat memberikan atau menghadapi tantangan baik di luar sekolah maupun bagian di masyarakat pada kehidupan sehari-harinya. Bahasan mengenai praktik design thinking ini mempunyai dampak terhadap transformasi pembelajaran mulai dari tahapan pada fase design thinking ini. Dampak transformasi pada praktik pembelajaran design thinking ini nantinya akan kita ketahui bagaimana setiap dampak-dampak tersebut memiliki hal yang berimpact kepada peserta didik. Hal ini dapat memberikan tumbuhnya empati, kolaborasi, iklim, dan inovasi dalam proses pembelajaran. Oke, sekarang kita bahas mengenai bagaimana transformasi pembelajaran pada praktik pembelajaran design thinking ini. Yang pertama itu pada dampak tumbuhnya empati. Pada dampaknya tumbuhnya empati ini kita akan membahas bagaimana ruang lingkup suatu sekolah bisa berkolaborasi memberikan kesempatan kepada peserta didik melalui hal-hal yang memberikan peserta didik itu empati dalam setiap proses pembelajaran. Yang kedua yaitu yang kita bahas mengenainya dampaknya seperti adanya tumbuh kolaborasi. Tumbuh kolaborasi ini memberikan bagaimana koordinasi antara saling keterkaitan dan saling membantu baik dalam pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu pada materi kita yaitu dampak transformasi ini adanya tumbuhnya iklim inovasi. Iklim inovasi ini apa? Oke, sekarang kita bahas mengenai iklim inovasi. Iklim inovasi ini nantinya akan memberikan bagaimana respon dari warga sekolah terhadap kegagalan, kesalahan yang kita lakukan pada saat proses pembelajaran. Setelah itu dampaknya ini akan memberikan kesempatan kepada kita bagaimana kesetaraan antara peserta didik dan guru dalam mengusulkan perbaikan kesalahan dalam praktek dalam proses pembelajaran. Oke, secara tidak langsung dampak dari proses design thinking ini terhadap praktik-praktik pendidikan WhatsApp masuk tidak langsung memberikan hal yang positif tanpa menyampingkan bagaimana proses penerapan fase-fase tersebut. Oke, demikian dari saya untuk topik hari ini. Dan saya harap Anda semua bisa berkontribusi terhadap penerapan design thinking pada proses pembelajaran. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.